Amel. Selamat pagi Bu. Cuacanya cukup bagus ya hari ini. Iya, cukup cerah Bu. Apakah tadi kesini ada kendala Mbak? Alhamdulillah aman sih Bu, gak ada kendala apa-apa. Soalnya saya juga jalan kaki, jadi gak kena macet. Jadi jalan kaki ya? Jalan Tadi. kaki. Cukup sehat ya. Iya. Soalnya kan sekarang tuh kayak remaja sekarang tuh kayak males gitu loh Mbak kalau naik kalau jalan kayak gitu. Biasanya Mbak Amel kalau kemana-mana itu emang jalan atau gimana? Kalau saya tergantung jauh enggaknya sih Bu. Kalau tadi saya berpikir jalannya cukup dekat ke sini, jadinya saya lebih memilih untuk jalan kaki aja biar gak kena macet. Soalnya kan kalau pagi tuh rawan macet Bu di sini, jadinya saya memilih untuk jalan kaki. Oke, cukup sehat juga ya Mbak Amel. Sebelum kita melakukan sesi konseling, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Kan kita cuman belum kenal secara jauh nih. Saya ingin mengenal Mbak Amel lebih jauh. Juga saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Azizatul Ilma Kamila, biasa dipanggil Bu Azizah, atau bisa dibilang bisa dipanggil Kak Aziza gitu. Nah, di sini saya sebagai konselor yang akan memfasilitasi Mbak Amel sebagai konseli saya, dimana nanti saya akan mendengarkan cerita dari Mbak Amel, terus dimana Mbak Amel di sini tuh ceritanya tuh yang indah gitu. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Boleh Bu. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, biasanya dipanggil Amel. Terus apa lagi Bu? Kamu sekarang lagi kuliah kan? Nah, kamu lagi di jurusan apa? Di jurusan pendidikan ekonomi. Oke. Udah semester berapa Mbak? Semester 3 Bu. Oke, semester 3. Katanya sih semester 3 tugasnya agak sulit ya? Hektik banget Bu sekarang tugasnya. Oke. Ya, sebelumnya Mbak Amel udah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah Bu. Oke, belum pernah ya. Jadi di sini Ibu sedikit menjelaskan ya, kalau dalam sesi konseling itu dimana saya akan mendengarkan cerita dari Mbak Amel. Di sini saya akan hanya akan mengarahkan di mana semua keputusan yang akan diambil itu dari Mbak Amel sendiri gitu. Terus di sini juga ada asas kerahasiaan di mana apa yang kita obrolin nih, terus mungkin ada pasti yang diobrolin pasti ada rahasia nih. Nah, rahasia tersebut saya jamin dan itu tidak akan terdengar, tidak akan bocor seperti itu. Jadi ini akan dirahasiakan oleh diri kita saja kayak gitu. Apakah sudah cukup setuju? Setuju Bu. Oke. Selanjutnya dalam sesi konseling ini kan juga kita ada waktu nih. Kan nggak mungkin kalau kita akan sesi konselingnya beberapa jam gitu. Oke. Kalau kita sesi konselingnya 30 menit, apakah Mbak Amel setuju? Setuju Bu. Oke, kita sepakati ya bahwa sesi konselingnya dilaksanakan 30 menit. Oke. Makasih. Lanjut saja ya Mbak. Tadi saya sudah menerangkan kalau sesi konseling itu kayak gini. Terus untuk waktunya kita juga 30 menit seperti itu. Oke. Tadi Mbak Amel itu ya kuliah di jurusan ilmu pendidikan ilmu manajemen ekonomi. Oke, benar. Pendidikan ilmu Aku juga pendidikan akuntansi atau ekonomi ya aku. ilmu apa? Pendidikan ekonomi. Oke, jadi tadi Mbak Amel jadi
Mbak Amel tuh jurusannya pendidikan ekonomi ya. Oke, semester 3. Nah, kayak gitu tuh kira-kira tugasnya apa aja sih Mbak kalau di jurusan ekonomi? Banyak banget bu tugasnya, kayak itu kan masih ini ya, ada pendidikannya, jadi lumayan lah menurut saya, lumayan ini, kayak saya tuh lumayan ketolong. Kalau ekonomi murni saya nggak kebayang deh bu gimana susahnya, soalnya emang bener-bener murni kan kalau ekonomi murni. Nah kalau ini saya sekarang nih masih ketolong sama pendidikan, kayak buat ini strategi pembelajaran, terus media pembelajaran. Kayak gitu berarti ada dua dong yang apa ya, yang dimiliki apa ya, bidang yang dimiliki oleh Mbak Amel. Kayak kita nggak belajar tentang ekonomi aja, tapi belajar gimana caranya apa ya, terkait peserta didik. Benar Kayak sekali gitu. bu, seperti itu. Jadi saya tuh di kuliah ini kayak diajari gimana cara apa ya, kayak cara mengajar yang benar, terus gimana cara mengajar. Kalau kan pasti di kelas tuh kan beda-beda siswanya, nah gimana cara menangani siswa yang berbeda-beda itu. Selama kan kalau ekonomi biasanya ngitung-ngitungan kan, nah siswa tuh kan biasanya nggak suka kalau ada hitung-hitungnya. Nah gimana kita tuh kalau jadi guru nantinya, gimana sekiranya bisa membuat siswa itu tetap termotivasi untuk belajar seperti itu. Kayak gitu tugasnya banyak kan Mbak? Banyak. Banyak banget. Kira-kira dari pasti kan itu kan ada beberapa matkul nih. Nah, matkul apa aja sih yang apa ya, yang dari Mbak Amel tuh kayak ini sulit banget gitu loh, atau semuanya mudah gitu? Kalau saya tergantung materi sama dosennya juga bu. Nah kalau materi saya masih bisa memahami, tapi kalau dosennya sudah gimana ya bu, kayak dosennya tuh kayak seenaknya, saya males bu, jadi males untuk belajar gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak wes kerjakan seadanya aja wes gitu. Kalau untuk matkulnya, matkul apa ya yang paling susah tuh ekonomi makro, itu yang murni bu, yang gak ada pendidikannya. Iya. Jadi itu yang susah banget pokoknya. Oh, jadi menurut Mbak Amel tuh yang paling susah apa tadi, matkul ekonomi makro. Iya. Oke. Apakah mata kuliah itu apa ya, pelajaran itu yang membuat Mbak Amel itu lumayan hektik, atau emang semua matkul tuh apa ya, emang terbebani gitu? Saya merasa terbebani di semua matkul sih bu, bukan cuma satu matkul aja, tapi semuanya tuh kayak jadi beban tersendiri dalam diri saya. Kayak gitu tugasnya ngapain aja Mbak? Maksudnya adakah tersendiri kayak praktek kah, terus kayak ngerjain ada proyek kayak gitu? Macam-macam bu, itu kan 4 SKS, jadi dengan waktu yang cukup lama itu ada proyek, terus ini lagi kayak langsung terjun ke lapangan itu bu. Jadi ya Allah, gak bisa membayangkan. Oke. Kayak gitu Mbak Amel gimana cara mengaturnya? Kalau udah kan pasti banyak tuh tugasnya, terus pasti juga kita bingung mengatur waktunya. Nah kalau dari Mbak Amel sendiri, apakah ada apa ya, gimana cara ngaturnya gitu? Kalau dari segi pengaturan waktu, sebenarnya saya tuh bisa bu mengatur waktu, soalnya emang dari kecil saya tuh selalu dituntut disiplin sama orang tua saya. Jadi untuk mengatur waktu ngerjain tugas tuh saya bisa, kayak bisa sepulang kuliah tuh kalau ada waktu saya langsung kerjain tugasnya gitu. Jadi biar nanti kalau ada tugas lagi tuh nggak menumpuk tugasnya. Kalau emang belum selesai ya udah saya lanjut besok paginya, seperti itu bu. Oke. Berarti dari kecil nih Mbak Amel udah apa ya, kayak dituntut, bukan dituntut, tapi kalau mengerjakan sesuatu tuh kalau bisa yang sempurna, kayak gitu ya. Oke. Kira-kira apa yang perasaan Mbak Amel kalau apa ya, pasti tugasnya kalau ketika nih tugasnya tuh banyak banget, terus di situ Mbak Amel tuh kayak kurang mantep lah sama jawaban yang Mbak Amel kerjakan.
Nah, itu gimana perasaan Mbak Mel? Saya sih gak tenang bu perasaannya gitu. Soalnya kan saya bisa dibilang tipikal orang yang perfeksionis. Jadi saya tuh kalau ngerjain tugas, kalau gimana ya, nggak sempurna tetap saya cross check berulang-ulang. Jadi itu yang membuat saya lama dalam ngerjain tugas. Soalnya harus cross check lagi. Ini kalimatnya udah bener belum ya gitu. Jadi itu yang pokoknya itu yang membuat saya perfeksionis. Oke, jadi di sini Mbak Amel merasa ya kalau Mbak Amel tuh perfeksionis terhadap tugas tersebut. Oke. Nah, kira-kira Pak, dari hal tersebut, apakah ada dampak ya Mbak kalau Mbak Amel tuh kan masih kita ngerjain tugas nih, tugas banyak, dan dimana kalau dari Mbak Amel sendiri, kepribadian Mbak Amel sendiri, kalau kalau nggak bener pasti nanti juga berpengaruh nih sama tugas saya gitu. Nah, kayak gitu tuh ada pengaruh nggak dari diri Mbak Amel sendiri, atau ada dampak sih dari hal tersebut? Ada, saya kan ini saya mau cerita itu. Iya boleh cerita. Sebenarnya saya tuh kan sejak SD kan jadi ini siswa berprestasi. Sampai SMA tuh saya jadi siswa berprestasi, terus saya sendiri ikut lomba. Jadi saya tuh kayak dapat dukungan dari orang tua, guru, dan teman-teman tuh pasti banyak yang mendukung saya gitu. Jadi mungkin dari situ yang membuat saya perfeksionis. Jadi saya tuh terkesan kayak mengejar angka bu, mengejar nilai gitu sekolahnya. Terus pas masa kuliah ini, nah kan gak ada ranking lagi ya dari kuliah, tapi fokusnya saya sekarang tuh jadi ke IPK bu. Jadi saya kayak fokus untuk mempertahankan IPK gitu, kayak mengejar IPK seperti itu bu. Dan itu membuat saya terbebani. Sebenarnya dari orang tua tuh gak apa ya, kayak gak terlalu menuntut lah kalau kamu harus juara, kamu harus ini, enggak. Tapi orang tua saya tuh kayak kalau saya dapat itu kayak dapat juara itu pasti disupport, didukung jadi itu kayak ada rasa tanggung jawab tersendiri dalam diri saya untuk mempertahankan prestasi itu, dan itu membuat saya tertekan bu. Oke, kira-kira ya tadi sempat menyinggung ya kalau Mbak Amel tuh merasa tertekan dari apa ya, dorongan atau tanggung jawab yang diberikan oleh Mbak Amel. Nah, itu apakah ada dampak ya dari hal tersebut? Contohnya kalau pasti dari Mbak Amel sendiri kalau banyak tugas itu apa dampaknya? Kalau dampaknya, kayak kemarinnya itu biasanya saya kalau banyak tugas tuh gadang bu, terus ya ini biasanya kan ini bu, kalau teman-teman saya tanya itu enggak ini, mereka tuh masih ada kesempatan buat tidur kayak siang tuh. Nah tapi kalau saya jadi gak bisa tidur bu gara-gara banyak tugas. Jadi daripada saya kayak berusaha untuk tidur tapi gak bisa, yang penting saya kerjain tugasnya gitu bu. Jadi membuat waktu istirahat saya tuh berkurang. Terus untuk makannya juga kayak gak nafsu makan gitu bu gara-gara mikirin tugas. Jadi seprotek itu saya sama tugas. Oke, lumayan hektik ya ternyata. Ya. Kenapa? Oke. Izin bertanya dulu nih sama Mbak Amel. Contoh nih, kalau Mbak Amel lagi lapar, tapi pas tidur tuh makan, tidur itu kan sebuah kebutuhan nih. Kalau tugasnya belum selesai, apakah Mbak Amel meninggalkan kebutuhan tersebut atau lanjut nugas gitu? Kalau saya sih lanjut tugas aja bu gitu. Oke. Soalnya kan saya tuh pas SMA ini sering ini kayak kerja kelompok gitu di rumahnya teman. Nah biasanya kan kayak disuguhi makanan terus kayak teh gitu lah. Terus teman saya bilang, kamu ini dulu makan dulu enggak, saya selesaiin dulu tugasnya, karena selesai baru saya makan. Saya gitu bu, soalnya emang kayak gimana ya bu? Iya. Kayak itu ya tadi yang dibilang kayak udah jadi ciri khas saya gitu. Intinya saya udah melakukan tugas dulu. Makanan juga kebutuhan kan? Iya. Oke. Dari sini Ibu lumayan tahu gimana ada dua sisi nih dari Mbak Amel. Sebenarnya dari sisi Mbak Amel yang
perfeksionis dimana kalau kita tuh kalau nggak ngerjain tugas dulu ya kita kayak nggak aman gitu loh, rasanya kayak gitu. Tapi di satu sisi lain kayak diri Mbak Amel tuh kayak kayak Mbak Amel melupakan diri Mbak Amel yang butuh istirahat, butuh makan, terus kayak bisa gini. Tapi dalam kehektikan tersebut ada nggak kayak pernah nggak Mbak Amel tuh kayak merenungkan diri Mbak Amel, kayak merenung gitu? Pernah sih Bu. Saya kalau merenung tuh emang saya sering merenung sebenarnya Bu, kayak dari dulu lah. Nah saya tuh mikirnya gini, saya lihat teman-teman kan, teman-teman kok rasanya santai banget sih, kok kenapa aku merasa aku paling sibuk sendiri sama tugas-tugas ini, padahal teman-teman saya tuh santai, masih bisa kayak ini main-main lah sama teman yang lain gitu. Soalnya saya sendiri kayak merasa paling sibuk seperti itu. Mungkin ya apa yang membuat Mbak Amel tuh kayak merasa paling sibuk? Karena itu saya ini Bu, kalau kan ada tugas, nah itu dalam hati saya, dalam pikiran saya tuh, ayo kamu kerjain tugas ini biar cepat selesai. Nanti kalau udah ngerjain tugas baru kamu bisa bebas, seperti itu Bu. Apakah Mbak Amel pernah itu ya merasakan kebebasan hal tersebut? Kayak pasti kan dari Mbak Amel sendiri nih, oh ya kan kehektikan itu bisa dibilang saking banyaknya tugas. Terus juga ada dua opsi lagi. Opsi kedua tuh bisa saja kalau tugas itu tuh kayak menumpuk belum dikerjain gitu. Mbak Amel dari kedua opsi ini ya yang mana? Kayak kamu tuh selalu emang tugasnya banyak, udah dikerjain tapi emang masih banyak gitu. Terus ada lagi kan kayak dia tuh model ngerjain tugasnya tuh kayak mepet deadline gitu loh. Kalau saya sih Bu, yang pertama, meskipun banyak tugasnya itu tetap saya cicil gitu Bu, jadi setidaknya tugas saya tuh berkurang gitu Bu. Nah soalnya kenapa, kalau saya kayak teman-teman saya kan banyak yang ngerjain mepet deadline. Nah kalau kayak gitu saya nggak bisa Bu, saya tuh jadinya kayak nggak bisa berpikir jernih kalau mepet deadline, soalnya kayak nggak bisa saya cross check lagi kan Bu. Nah kalau masih lama deadline jadinya bisa saya cek lagi ini yang mana yang salah, mana yang benar, seperti itu Bu. Oke. Di sini Mbak Amel apa ya? Dari cerita yang diceritakan oleh Mbak Amel tadi, bahwa di sini masalahnya Mbak Amel adalah agak perfeksionis ya terhadap tugas, dan yang akhirnya personal atau kebutuhan diri Mbak Amel itu kayak kurang terpenuhi. Benar sekali Bu. Oke, kira-kira nih kalau kamu dapat kesempatan kamu ngomong sama gimana ya? Kamu tuh ngomong sama sisi perfeksionismu sama dirimu. Oh ya, gini. Pasti kalau perfeksionis tuh kan pernah nggak Mbak Amel merasa lelah? Pernah. Oke, jadi itu ya. Gini, kalau ada kesempatan kamu bilang sama sisi perfeksionismu sama dengan sisi lelah kamu, apa yang ingin kamu katakan? Sebentar Bu, saya ini sekarang gimana? Oh, masih belum. Maksudnya apakah kamu ingin ya apakah kamu ingin kalau ada kesempatan berbicara nih sama dua sosok ini? Mau. Oke. Nah, di sini ada kursi kosong. Nanti Ibu akan jelasin. Terus oke, Ibu ambil dulu ya kursi kosongnya. Oke. Oke, sebelumnya gini. Nah, ini kan ada kursi kosong. Nah, kamu bayangkan ini adalah sisi perfeksionis kamu. Terus di sini kamu menjadi sosok lemah. Maksudnya kayak kamu tuh lelah gitu loh sama diri kamu,
dengan sisi perfeksionis kamu gitu, apakah bisa dibagi? Terus nanti gini contohnya, ini kan ini sisi perfeksionis kamu, terus ini sisi lelah kamu. Nah sekarang nanti kamu bilang ke sisi perfeksionis kamu apa yang kamu ingin katakan dan apa yang ingin kamu apa ya, sampaikan. Itu apapun itu bisa kamu sampaikan ke sisi perfeksionis kamu. Nah nanti kalau kamu udah selesai ngomong sama sisi perfeksionis kamu itu, nanti kamu pindah kursi di perfeksionis ini. Nah di sini kamu nanti akan berperan menjadi perfeksionis yang akan menjawab apa ya, menjawab pertanyaan atau apa yang disampaikan dari sisi lelah kamu. Apakah cukup dipahami? Cukup bisa itu. Oke, apakah Mbak Amel sudah siap nih? Sudah. Oke. Bisa Mbak Amel berhadapan sama sisi ini? Oke. Ya, boleh dibayangkan ini tuh sisi perfeksionis kamu. Kamu mau bilang apa, kan mau ngatain apa, nggak apa-apa kok. Oke. Sebenarnya aku tuh lelah kalau terus-terusan begini. Aku tuh pengen kayak teman-teman yang lain bisa menikmati kayak hari-hari mereka kuliah, gimana mereka tuh santai. Aku tuh kayak ngerasa lelah sendiri dengan adanya perfeksionis itu. Terus kalau aku ngerjain tugas, aku tuh kayak gimana ya, kayak tertekan untuk selalu sempurna karena memang itu ada dalam diri aku sendiri. Jadinya aku tuh pengen sebenarnya kayak teman-teman yang lain bisa ngerjain tugas dengan santai, terus bisa menikmati masa-masa kuliah. Soalnya aku tuh dari SD, SMP, SMA kayak emang terkesan ngejar nilai, kayak gak menikmati masa-masa sekolah gitu. Oke, sudah cukup? Apakah bisa pindah ke sisi perfeksionis? Silakan Mbak Amel bicara sama sisi sisi lelahnya Mbak Amel. Oke. Sebenarnya kamu tuh boleh, kalau kamu merasa lelah boleh, tapi kamu harus tahu diri juga. Kamu kan dari dulu kayak berprestasi. Masa iya kamu dengan kamu tidak berperfeksionis, masa kamu akan mengecewakan orang-orang di sekitarmu yang sudah mendukungmu selama ini? Oke. Bisa kembali lagi di kursi si lelah ini. Kamu bisa menjawab dari. Tapi aku lelah kalau terus-terusan perfeksionis. Iya, aku tahu. Aku memang masih bertekad untuk mempertahankan prestasi, tapi dengan adanya perfeksionis itu kayak mengganggu dalam ketenangan batinku. Itu kayak membuat aku tuh susah tidur, gak bisa tidur, terus intinya aku tuh kayak gak menikmati hari-hariku. Aku selalu tertekan untuk hektik sama tugas dan lain sebagainya itu. Oke. Sebelum kamu berpindah, sebelum kamu berpindah, ibu izin bertanya dulu nih. Di sini tuh apakah ada bagian dimana kamu tuh apa ya, yang membuat kamu tuh merasa capek atau merasa capek dengan tuntutan itu? Ada di bagian aku sih lebih ke otak aja Bu, kayak merasa capek gitu Bu. Soalnya kan kalau saya mikir lebih baik saya capek fisik, capek batin daripada saya capek di pikiran. Soalnya kalau capek batin tuh saya bisa istirahat, bisa tidur. Nah kalau capek pikiran nggak bisa Bu, saya nggak bisa tidur gitu. Dan itu sangat menguras energi saya kalau merasa capek di pikiran. Oke, dari sisi lelah kamu, gimana kamu cara menenangkan dari sisi perfeksionis itu? Saya ngomong begini, kamu ngasih apa ya, bilang aja ke sisi perfeksionis ini kayak
aku tuh lelah, terus gimana kamu cara menenangin lelah itu? Kalau saya sebenarnya kamu boleh merasa lelah, tapi kamu boleh merasa lelah, tapi kamu tuh harus uh, apa ya, kalau boleh lelah, boleh perfeksionis, tapi kamu itu harus ada tanggung jawab atas dua rasa itu. Kalau kamu lelah, kamu harus menerima tanggung jawab apa yang akan kamu dapat, terus konsekuensi apa yang akan kamu dapat gitu. Kalau kamu perfeksionis juga begitu, tanggung jawabmu gimana dan konsekuensinya kamu apa gitu. Oke, bisa bilang ke sisi lemah. Oke, aku ngerti kalau kamu itu lelah, kamu emang gak kayak teman-teman yang lain. Sekarang aku lebih memahami kamu. Sebenarnya kamu itu merasa tertekan dengan semua ini, tapi kamu udah bertahan sejauh ini. Kalau kamu emang mau mengurangi rasa perfeksionis itu, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Oke, gimana perasaan kamu ketika kamu menjadi perfeksionis? Perasaan saya kayak menggebu-gebu gitu loh Bu. Kayak gimana layaknya orang perfeksionis itu gimana? Jadi perasaan saya seperti itu Bu. Oke. Sebenarnya dari sini yang saya lihat Mbak Amel masih belum menemukan nih. Oke, bisa belum lega ya. Oke, bisa kembali lagi di kursi lelah ini. Tadi kan Mbak Amel kan udah mengatakan nih kalau sebenarnya Mbak Amel tuh dari sisi lemahnya Mbak Amel bilang kalau saya tuh lemah. Terus kira-kira kalau kamu lelah apa yang terjadi sama dirimu? Kalau saya lelah biasanya tuh berdampak ke kesehatan saya Bu. Kan kalau saya perfeksionis, saya tuh tugas tuh harus selesai, terus harus sempurna. Jadi saya kayak lupa makan, terus istirahatnya juga kurang. Jadi itu yang berdampak ke diri saya sendiri, ke kesehatan saya. Nah, itu kamu ngomongin sama sisi perfeksionis kamu. Sebenarnya iya, aku boleh perfeksionis, boleh kayak kemarin-kemarin ya. Tapi bedanya kalau sekarang kan aku tinggal jauh dari orang tua, dan kalau kemarin kan kalau aku sakit masih ada yang ngerawat aku. Nah kalau sekarang aku kan udah jauh dari orang tua, terus kalau misal aku kurang istirahat, terus makannya juga sering lupa, kayak gak teratur gitu, jadinya aku kan ini bisa sakit. Kayak itu berpengaruh ke kesehatan saya. Soalnya itu dulu aku pernah ngerasakan, itu emang sangat berat lah, karena asam lambungku kambuh gara-gara aku hektik sama tugas. Dan itu karena kamu yang terlalu perfeksionis, jadinya aku tuh kayak mengorbankan kesehatan aku demi tugas itu. Oke, bisa masih lega ya, belum mendapatkan jawaban nih dari perfeksionis. Oke, bisa kembali lagi di sisi perfeksionis ini. Oke, dari sisi perfeksionis, apa kamu tidak punya nggak apa yang kamu rasakan ketika rasa lelah itu kayak gitu? Dari sisi perfeksionis ini kayak merasa saya lebih sadar gitu Bu. Boleh kayak Iya, boleh kamu ngomong sama. Oke, sebenarnya aku sebagai sisi perfeksionis ya Bu. Iya. Sebenarnya kamu tuh boleh merasa perfeksionis, tapi kamu harus tahu diri juga. Kamu harus lebih mementingkan kesehatan kamu daripada sisi perfeksionismu itu. Kamu harus imbang, intinya imbang. Nah kan kalau kamu ini kan kayak lebih besar sisi perfeksionis daripada kepentingan dirimu sendiri, kayak makan dan istirahatnya. Nah untuk kalau menurut aku, kamu kalau emang mau mempertahankan perfeksionis ini, kamu harusnya lebih mementingkan kesehatanmu dulu, karena kamu juga punya riwayat kayak asam lambung seperti itu. Jadi
kalau emang kamu mau tetap seperti ini, kamu harus itu kesehatanmu harus dijaga dulu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi sama dari sisi lelah ke perfeksionis? Oke, bisa dilanjut. Oke, aku sekarang lebih sadar kalau aku memang terlalu mementingkan perfeksionis itu daripada kesehatanku sendiri. Nah, untuk kedepannya aku akan berusaha untuk mengimbangi semua itu. Aku boleh tetap perfeksionis, terus boleh merasa lelah kayak teman-teman yang lain, kayak enjoy itu, tapi tugas tetap kelar, tetap sesuai yang aku mau, tapi kayak kesehatan juga tetap aku jaga, dan itu adalah yang utama. Mungkin ada balikan dari sisi lelah ke sisi perfeksionis. Oke, itu adalah suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Kamu sudah menyadari semua itu, dan aku berharap kamu bisa menerapkan apa yang kamu katakan sekarang itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apakah ada lagi yang mau dibicarakan sama sisi perfeksionis? Sudah. Oke, kalau sudah cukup, kita bisa diakhiri ya untuk percakapan dengan sisi perfection dua kubu ini. Oke, bisa Mbak Amel kembali ke kursinya. Oke, pindah dulu nih sisi perfection. Gimana nih Mbak Amel setelah tadi Mbak Amel tuh berbincang-bincang dengan sisi perfeksionis, terus juga berbincang-bincang dengan sisi perfeksionis dan sisi lelah Mbak Amel. Saya jadi lebih sadar akan kebutuhan yang selama ini saya tinggalkan karena terlalu perfeksionis itu, dan sekarang saya akan ini kayak yang sudah saya omongkan tadi, kayak lebih mengutamakan kesehatan. Saya juga ini kayak gak boleh terlalu hektik sama tugas, tapi tugas tuh tetap terlaksana gitu, tetap saya kerjakan. Oke, mungkin langkah selanjutnya yang akan Mbak Amel lakukan, kan tadi udah dikasih tahu nih, mereka udah sepertinya dari dua sisi ini sudah mulai berdamai. Nah, untuk langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan Mbak Amel ketika ada tugas kayak seperti itu? Untuk langkah selanjutnya saya akan menyusun jadwal aja, Bu. Kan emang kan tiap hari kuliah tuh pasti ada jadwalnya. Nah, misal kalau pagi tuh saya usahakan makan, terus kan saya makannya 2 kali, jadi saya makan pagi, terus habis maghrib saya makan. Jadi untuk 2 jadwal itu saya nggak boleh mengotak-atiknya dengan tugas, Bu. Jadi jadwal makan harus tetap terlaksana, ada tidaknya tugas itu harus tetap makan gitu. Nah, untuk yang istirahat, saya akan menargetkan maksimal lah tidurnya tuh jam 11 malam, jangan sampai begadang gara-gara tugas. Nah, kalau untuk siangnya kan saya sekarang kayak ini, Bu, kuliahnya tuh gak nentu, kadang ada yang daring, ada yang luring. Nah, kalau itu tergantung dari pihak kampusnya aja. Saya akan mengikuti itu dengan tetap realistis, terus dengan teratur juga kalau ada tugas ngerjain, tapi tetap jangan lupa sama kebutuhan diri sendiri. Oke, saya cukup mengapresiasi ya di sini Mbak Amel kayak sudah sudah bertanggung jawab atas tugas-tugas, terus sama diri sendiri. Terus tadi juga Mbak Amel sudah merangkai apa saja yang harus aku lakukan setelah aku sadar nih tadi aku kayak gini, terus yang selanjutnya lebih menata diri kayak gitu, menata waktu kayak gitu. Oke, mungkin dari Mbak Amel ada lagi yang mau disampaikan? Sudah sih, Bu, saya sudah cukup lega sekarang. Oke, izin menyimpulkan ya dari sesi konseling dari awal tadi sampai akhir, dimana yang awalnya nih Mbak Amel tuh yang awalnya Mbak Amel tuh yang mempunyai sifat
produktif, mempunyai sifat perfeksionis. Kalau ngerjain tugas tuh harus bener, harus sesuai. Terus di satu sisi lain juga Mbak Amel lupa akan kebutuhan diri Mbak Amel sendiri ketika ngerjain tugas. Nah, dari situ Mbak Amel yang tadi berbicara nih dengan dua kubu itu, antara sisi lelah Mbak Amel dan sisi perfeksionis. Terus di situ kayak Mbak Amel sudah menemukan titik temu nih, kita tuh harus berdamai gitu dari dua itu. Terus tadi juga Mbak Amel sudah memberikan contoh langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya seperti itu. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Lalu Ibu mengapresiasi juga karena Mbak Amel sudah mau bercerita, juga mau terbuka dalam sesi konseling kali ini. Ibu harap kedepannya Mbak Amel sudah menerapkan hal-hal tersebut. Oke. Mungkin karena tadi sesi konseling kita kan menyepakati udah 30 menit. Sebenarnya ini sudah 30 menit. Oke. Dari cerita ini, kalau Mbak Amel masih ada keganjalan atau masih kurang lega dengan cerita yang diceritakan tadi, kita bisa melakukan sesi konseling lanjutan seperti itu. Mungkin nanti bisa WhatsApp saya ya kalau Mbak Amel masih ada kegundahan gitu. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mau melaksanakan sesi konseling hari ini. Ibu harap kedepannya Mbak Amel lebih baik lagi, lebih perhatian sama diri sendiri, terus juga kuliahnya juga semangat ya gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga sesi konseling kali ini bermanfaat untuk Mbak Amel dan saya. Oke, selamat sore, saya tutup. Oke.